Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Angkatan 2021 pada program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi kami tentang hubungan Pancasila dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang beranggotakan Cassandra Octaviona, Qurratul Aini, dan Sri Desmawita. Baiklah, langsung saja pemateri pertama yaitu saya sendiri. Penjelasan Umum 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara. Pokok-pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis atau undang-undang dasar maupun hukum yang tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal-pasal oleh Undang-Undang Dasar 1945, merupakan pancaran dari falsafah Pancasila. Maka dapat ditegaskan bahwa suasana kebatinan Undang-Undang Dasar tiada lain bersumber dan dijiwai oleh dasar falsafah Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena isi dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar filsafah negara dan undang-undang merupakan suatu dasar kesatuan, walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. 1. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dikemukakan terlebih dahulu isi penjelasan resmi tentang pembukaan dalam garis-garis besarnya. A. Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum yang tertulis. B. Untuk menyelidiki hukum dasar sesuatu negara tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasar saja, tetapi harus menyelidiki juga praktiknya dan bagaimana suasana kebatinan Undang-Undang Dasar itu, bagaimana terjadinya, bagaimana keterangannya, dan dalam suasana bagaimana dibuatnya. Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7. Mengenai pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan antara lain disebutkan sebagai berikut. A. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. C. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. D. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, disebut pula pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari
adanya kesatuan daerah di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan seluruh tumpah darah Indonesia. D. Adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang menyangkut saat sejak timbulnya negara sampai saat seterusnya. Dengan demikian, maka peraturan-peraturan hukum yang ada dalam negara Republik Indonesia mulai saat berdirinya pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu tertib hukum, yaitu tertib hukum Indonesia. Di dalam tertib hukum dapat diadakan urutan-urutan susunan yang hierarkis, di mana Undang-Undang Dasar tidaklah merupakan peraturan hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar-dasar pokok Undang-Undang Dasar atau hukum dasar yang tidak tertulis yang pada hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar atau hukum dasar yang tidak tertulis itu, yang dinamakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah yang fundamental menurut pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu a. Dari segi terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara dan terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir sebagai penjelmaan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya. B. Dari segi isinya, memuat dasar-dasar negara yang dibentuk yang mencakup cita-cita kerohanian, asas kerohanian, cita-cita tentang negara, asas politik negara, tujuan negara dan ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara. Jadi yang merupakan sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar. Baiklah, saya Cassandra Octaviana akan melanjutkan materi poin yang keempat, yaitu pembukaan mempunyai kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah. Hakikat dan kedudukan pembukaan dengan demikian telah memperoleh nilai kebenaran yang fundamental. Sehingga oleh karenanya ia hanya mempunyai satu tafsir yang benar, yaitu bahwa dengan jalan hukum pembukaan tidak dapat diubah oleh siapapun. Poin A. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah, terlekat pada kelangsungan hidup negara yang telah dibentuk. Poin B. Dalam hierarki, tertib hukum adalah yang tertinggi, dan Undang-Undang Dasar terpisah daripadanya, dan berada di bawahnya. Terpisah bukan dalam arti tidak mempunyai hubungan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Justru, antara batang tubuh dan pembukaan Undang-Undang Dasar terdapat hubungan kasual organis, di mana Undang-Undang Dasar harus menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan. Setelah negara Republik Indonesia berdiri, semua penguasa negara yang ada di atas dasar ketentuan Undang-Undang Dasar adalah alat-alat pelengkap negara yang kedudukannya di bawah pembentuk negara pada waktu negara dibentuk. Poin C. Menegaskan hakikat dan kedudukan pembukaan yang kuat, tetap, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, dan bila manapun bergandengan dengan kelangsungan hidup negara. Bahkan,